Kok ora ketok ngono lha iki aku cari. Tak bringis wi. Cedake. Rencananya kemana saja ini, Pak? Tujuan pertama dari Jombang makam Gus Dur, kedua insya Allah ke itu habis Gus Dur ke Malang Masjid Turen Ariban. Ketiganya ke makam Pasuruan Mbah Hamid. Yang selanjutnya yang keempat Madura Bangkalan Mbah Khalil. Yang kelima dan Ampel Surabaya insya Allah. Teman-teman, ini rombongan sudah berangkat. Pak Nur, ini jadwalnya kemana dulu ini, Pak? Nanti jadwalnya ke Jombang. Ya, setelah itu Terus ke Malang. Ya, Malang. Setelah Malang baru ke ini ya, Pak? Ya, ke Pasuruan. Pasuruan baru Madura. Ya, Ampel pulang. Para jairin jairat dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila saderengipun kita akan perjalanan ziarah wonten ing Jawa Timur. Monggo sareng-sareng kita panjang sami berdoa nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala muga-muga perjalanan kita panjang sami dipun paringi aman, dipun paringi lancar, dipun paringi slamet dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita baru sampai di tol rest area Seragen, Pak. Halo guys, hari ini kami sedang melintas di Kabupaten Jombang. Kabupaten Jombang adalah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pusat pemerintahan Kabupaten Jombang terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten atau terletak di Kecamatan Jombang yang memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut dan berjarak 79 km dari barat daya Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Jombang yakni 1159,50 km persegi pada tahun 2021, 1325,914 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 1143 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Jombang memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di persimpangan jalur lintas utara dan selatan Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Madiun, Solo, Yogyakarta, jalur Surabaya, Tulungagung, serta jalur Malang, Tuban. Jombang dikenal dengan sebutan kota santri karena banyaknya institusi pendidikan Islam atau pondok pesantren di wilayahnya. Bahkan ada pemeo yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah Jawa, karena hampir seluruh pendiri pondok pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Di antara pondok pesantren yang terkenal adalah Tebu Ireng, Denanyar, Tambak Beras, dan Darul Ulum Montarjoso. Tokoh terkenal Indonesia yang dilahirkan di Kabupaten Jombang misalnya Presiden Republik Indonesia keempat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid Semaun, pahlawan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Wahid Hasyim, tokoh intelektual Islam Nurholis Masjid, serta budayawan M.H. Ainun Najib. Dan salah satu etimologi yang beredar di masyarakat Jombang adalah bahwa Jombang berasal dari lakuran kata berbahasa Jawa, yaitu ijo atau hijau dan abang atau merah. Ijo mewakili kaum santri agamis dan abang mewakili kaum abangan atau nasionalis alias kejawen. Kedua kelompok tersebut hidup berdampingan dan harmonis di Kabupaten Jombang. Bahkan kedua elemen ini digambarkan dalam warna dasar lambang daerah Kabupaten Jombang. Dan hari ini kami mengunjungi
sebuah makam milik pejuang kemanusiaan. Siapa lagi kalau bukan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Teman-teman, kita sudah sampai di makam Gus Dur. Kita akan segera turun, kemudian melaksanakan sholat zuhur dulu, baru kemudian nanti kita akan nyekar ke makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum atau Gus Dur. Wisata religi makam Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terletak di Komplek Pesantren Tebu Ireng seolah menjadi medan magnet bagi para peziarah. Pasalnya makam ini tak pernah sepi peziarah dari berbagai penjuru Indonesia. Makam Gus Dur sejak 31 Desember 2009 terus dikunjungi ribuan peziarah setiap harinya. Sebelum Gus Dur meninggal sudah ada makam dua pahlawan nasional di komplek makam tersebut, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Dahulu jumlah peziarah memang sudah banyak, namun tak sebanyak sekarang ketika ada makam Gus Dur. Ketika masuk ke area makam Gus Dur, peziarah bakal disambut lorong panjang yang di samping kanan kirinya ada puluhan pedagang oleh-oleh. Dahulu lorong itu merupakan kamar-kamar para santri, namun kini berubah menjadi lorong yang dilewati peziarah untuk menuju ke makam Gus Dur. Di komplek makam Gus Dur ada sekitar 45 orang yang dimakamkan, mulai dari pendiri pesantren Tebu Ireng, pengasuh pondok, keluarga hingga dzurriyyah. Makam Gus Dur sendiri terletak di sebelah pojok utara. Terdapat tanda batu nisan unik bertuliskan di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan. Ada dalam 4 bahasa, yakni bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Cina. Kawasan makam Gus Dur dibuka dalam dua sesi. Pertama mulai pukul 7 hingga 16 waktu Indonesia Barat, dan sesi kedua mulai pukul 20 hingga 3 dini hari. Jumlah pengunjung makam Gus Dur seolah tak bisa dihitung dengan mata. Saking banyaknya peziarah berjubel hingga lesen di beberapa sudut makam. Kalau hari biasa mulai Senin sampai Kamis, jumlah pengunjung bisa 2 sampai 3.000 per hari. Namun kalau sudah masuk Jumat, Sabtu, dan Minggu, itu bisa masuk 10.000 peziarah per hari. Nanti mau ke makam. Bahkan momentum Haul Gus Dur yang ke-9, jumlah pengunjung semakin berkembang, apalagi sudah memasuki liburan sekolah. Jadi karena bertepatan dengan musim libur panjang, maka jumlah pengunjung bisa mencapai 15 sampai 20.000 orang. Makam Gus Dur dikelola oleh Lembaga Sosial Pesantren Tebu Ireng atau LSPT. Hasil dari infak peziarah dikelola dan disalurkan untuk masyarakat. Ada beberapa program yang dikelola LSPT, mulai dari pendidikan maupun sosial. Biasanya dilakukan kegiatan sosial kemanusiaan saat ada bencana. Kawasan makam Gus Dur mulai dipersolek pemerintah 2 tahun sejak Gus Dur wafat. Pada 2011, Kemendikbud RI dan Pemkab Jombang mulai membangun Museum Islam Indonesia Kiai Hasyim Asy'ari dan kawasan parkir di makam Gus Dur. Itu dibangun mulai 2011. Sekarang pemerintah juga mulai membangun sentra PKL di sebelah barat.